Jadi sebelum kita membahas ke fungsi, jadi kita membahas ke relasi dulu. Apa itu relasi? Jadi kalau di dalam bahasa, relasi itu hubungan. Tapi kalau di dalam matematika, relasi himpunan A ke himpunan B contoh, ada dua himpunan. Himpunan A Ade, Budi, Didi, Dodo. Himpunan B Soto, Sate, Bakso, Pecel. Relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B adalah memesan, menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Nah, kemudian cara menyatakan relasi. Jadi, itu ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Pertama, diagram panah. Kedua, himpunan pasangan berurutan. Ketiga, diagram kartesius. Jadi kita pecah. Yang pertama itu diagram panah. Jadi di sini ada Ade, Budi, Cici, Dodo, Soto, Sate, Bakso, Pecel. Nah, jadi di sini relasinya kita ambil itu menyukai. Jadi Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai pecel. Karena ini relasinya menyukai, jadi boleh dong menyukai lebih dari satu. Jadi Dodo menyukai sate. Oke, itu himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Yang namanya pasangan itu pasti dua, nggak lebih. Terus yang berurutan itu ya harus berurutan. Jadi dari contoh diagram panah yang tadi, yang ini dapat kita buat himpunan pasangan berurutannya itu seperti ini. Nah, iya seperti ini. Ade sate, Budi soto, Cici bakso, Dodo pecel, Dodo sate. Nah, jadi ini sudah berurutan ya. Dan yang gimana yang dua tadi, yang menyukai dua itu harus kita pisahkan, nggak boleh satu disatukan, karena yang namanya pasangan itu dua. Jadi ini kan kita udah masuk ke diagram kartesius. Jadi yang namanya diagram kartesius itu pasti ada yang namanya X dan Y, tapi di sini kita ganti aja A dan B supaya mengikuti yang di atas tadi, supaya nggak pening gitu kan. Jadi dari diagram panah yang ini itu dapat kita buat diagram kartesiusnya itu seperti ini. Tinggal kita satukan aja. Ade suka sate, Budi suka soto, Cici suka bakso, Dodo suka sate dan suka pecel. Nanti tinggal kita satukan aja seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi. Apa itu fungsi? Kalau di bahasa, fungsi itu kegunaan ya, tapi berbeda dengan di matematika. Fungsi di matematika itu bisa disebut dengan pemetaan. Pengertiannya yaitu, fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi bisa disimpulkan seperti ini ciri-ciri fungsi. Anggota A punya pasangan semua, tidak ada yang lain, tidak ada kosong. Dia punya pasangan semua. Terus kemudian anggota A pasangannya harus satu, tidak boleh double ataupun triple. Nah, kita masuk ke contoh fungsi ya. Jadi mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Coba lihat kelima gambar yang ada di sini. Yang mana yang termasuk fungsi? Coba lihat gambar yang satu. Apakah itu termasuk fungsi? Iya, itu termasuk fungsi. Karena bagian A-nya memiliki pasangan semua, dan pasangannya itu satu, tidak boleh lebih. Kita harus fokus di bagian A ya, yang B abaikan saja. Gambar 2 itu termasuk fungsi juga, tetapi itu B-nya double, gimana? Nggak apa-apa, kita fokus ke yang A. B-nya itu abaikan saja. Terus gambar 3 gimana? Gambar 3 itu bukan termasuk fungsi, karena yang A-nya itu ada double. Kan tadi ciri-ciri fungsi salah satunya adalah memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih. Yang gambar 4 itu bukan termasuk fungsi juga,
Karena himpunan A itu ada yang tidak memiliki pasangan, itu tidak termasuk fungsi. Yang gambar 5 itu fungsi karena memang himpunan A memiliki pasangan semua. Sampai di sini paham? Paham dong. Nah, berikutnya kita akan cari tahu mana yang termasuk fungsi, tapi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, di antara A, B, C, D, manakah yang termasuk fungsi dan tidak fungsi? Jadi, di sini kita tuh harus fokus yang di bagian kirinya saja. Yang bagian kiri tidak ada yang boleh double. Jadi, di bagian kiri itu jangan ada yang double. Kita lihat yang bagian A. Apakah yang bagian kirinya ada yang double? P, Q, R. Tidak ada ya, berarti yang A termasuk fungsi. Begitu juga dengan B. Apakah ada yang double? Tidak juga, berarti yang B termasuk fungsi. Yang C gimana? Ternyata yang C ada yang double nih, angka 2-nya. Nah, itu gimana? Berarti itu tidak termasuk fungsi ya. Yang D-nya itu nggak double. Nggak ada yang double satupun. Berarti yang D termasuk fungsi. Jadi, di antara 4 pasangan berurutan ini, yang tidak termasuk fungsi hanya C ya. Nah, bagaimana sih cara yang cepat dan mudah untuk memahami relasi dan fungsi? Jadi kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan aljabar. Namun, sebelumnya kita harus memahami 3 istilah ini. Karena ketiga istilah inilah yang sering kita temukan ketika kita belajar relasi dan fungsi. Apa itu? Yaitu domain, kodomain, dan range. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contohnya ya. Di situ ada gambar. Itu adalah gambar diagram panah. Di situ A dan B adalah fungsi ya. Jadi di sini kita akan diminta untuk menentukan mana yang domain, kodomain, dan range. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa pengertiannya. Nah, jadi domain itu adalah himpunan daerah asal, kodomain himpunan daerah kawan, sedangkan range himpunan daerah hasil. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat menentukan mana domain, kodomain, dan range pada diagram panah ini. Jadi di situ domain adalah himpunan daerah asal. Jadi di situ yang termasuk domain adalah A, P, dan Q. Sedangkan kodomain himpunan daerah kawan berarti itu yang semua yang ada di B 1, 4, dan 7. Dan yang terakhir adalah range himpunan daerah hasil, yaitu yang ada di B tetapi yang terpanah, yaitu 1 dan 7. Nah, itu adalah 3 istilah yang sering dipakai di fungsi. Nah, kita udah sampai di bagian notasi fungsi dan nilai fungsi. Jadi di sini kita akan menjumpai perhitungan aljabar. Nah, jadi biasanya di dalam fungsi itu kita sering menjumpai yang namanya notasi dan rumus fungsi. Itu misalnya itu seperti ini. Nah, misalnya seperti ini notasi fungsinya. Kan aneh nih bentuknya. F titik 2x 8a 3x tambah 5. Apakah ini f dibagi x? Tidak. Ini tuh dibaca fungsi f memetakan x ke 3x tambah 5. Jadi dari notasi ini dapat kita bentuk rumus fungsinya itu seperti ini. Ya, rumus fungsinya itu seperti ini. F per huruf x sama dengan 3x tambah 5. Jadi yang biasanya itu yang sering digunakan itu tuh yang seperti ini bentuknya. Setelah itu kita masuk ke nilai fungsi. Nanti di sini ada nilai masuk yang namanya perhitungan. Misalnya itu seperti ini. Nah, misalnya itu seperti ini. Jadi misalnya itu fungsi
kemudian B, nilai fungsi untuk X sama dengan 7, maka jawabannya B nya itu seperti ini. Jadi tinggal yang fx sama dengan 4x kurang 3 itu, kan soalnya itu tadi untuk x sama dengan 7, berarti di sini x nya itu tinggal kita ganti 7 saja. Berarti 4x, 4 dikali 7 kurang 3, 4 kali 7 28, 28 kurang 3 sama dengan 25, maka hasilnya adalah 25. Nah, ini jawaban yang ketiga itu seperti ini. Kan ini tadi range, jadi range 246. Domain tadi itu kan daerah asal. Daerah asalnya 246. Jadi cara mencarinya itu tinggal yang tadi tuh yang ini x sama dengan 4x kurang 3. X nya itu kita gantikan dengan daerah asal. Tadi yang pertama itu 2. Nah, jadi yang kedua itu diganti 2. 4. Nah, kita lanjut untuk menjawab yang D, bayangan dari 20. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, ini sepertinya susah. Padahal tidak. Yang D ini sama seperti yang B ya. Cuman kata-katanya aja yang agak sedikit dibedakan. Jadi bayangan dari 20 itu sama juga dengan X-nya itu sama dengan 20. Jadi tinggal kita ganti X-nya itu dengan 20. Nah, ini dia jawabannya ketika sudah X-nya itu diganti 20. F20 sama dengan 4 dikali 20 dikurang 3. 80 dikurang 3 sama dengan 77. Jadi hasil dari bayangan 20 adalah 77. Sampai di sini paham? Mudah kan? Kita masuk ke contoh kedua. Jadi itu jika HX sama dengan AX tambah 2 dan H3 sama dengan 14, tentukan A nilai A, B rumus fungsi. Jadi di sini tuh yang ditanya tuh nilai A yang ada di sini ya. Jadi jawabannya itu seperti ini. Nah, jawabannya itu seperti ini. Jadi kan HX sama dengan AX tambah 2 itu X-nya itu kita ganti 3 karena di sini diketahui H3 sama dengan 14. Makanya di sini setiap X-nya itu diganti 3. H3 sama dengan A-nya ini tetap, biarkan saja dia. X-nya ini diganti 3 tambah 2 sama dengan 14. Kenapa 14? Karena di sini H3H sama dengan 14 sesuai dengan yang di sini. H3 sama dengan 14. Langsung kita kalikan 3 kali A, 3A tambah 2 sama dengan 14. 3A sama dengan 14 kurang 2. Kenapa 14 kurang 2? Karena di sini nih di sini plus pindah ruas ke kanan jadinya itu minus. 14 kurang 2 12. A sama dengan 12 per 3. Kenapa 12 per 3? Karena di sini tuh sebenarnya ini kali 3 kali A. Karena dia pindah ruas ke kanan, makanya jadinya bagi. Sama juga seperti tadi, plus pindah ruas jadinya kurang, kali pindah ruas jadinya bagi. Begitu juga sebaliknya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti nilai A itu sama dengan 4. Nah, ini adalah jawaban yang B yang pertanyaannya rumus fungsi. Jadi jawabannya itu HX sama dengan 4X tambah 2. Kenapa 4X tambah 2? Ya kita lihat tadi yang soalnya itu AX. Nilai A tadi berapa? Kan udah dijumpa tuh nilai A 4. Makanya di sini 4X tambah 2. Sampai di sini paham? Soal yang ketiga ya. Jika GX sama dengan 3X tambah 5 dan GM sama dengan 26, maka tentukan nilai M. Nah, jadi ini cara mencarinya itu seperti ini mudah banget ya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi soalnya itu GX sama dengan 3X tambah 5. Jadi X yang ada di sini itu kita ganti dengan M. Nah, kita ganti dengan M.
jadinya bagi. 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi nilai M dari soal di atas itu adalah 7. Sampai di sini ya.